Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridho Arya Raspati di channel Laskar Jogotole. Alhamdulillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buat para sahabat channel Laskar Jogotole, selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berkelimpahan syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan salam buat yang lain agama yang telah menonton video ini, senantiasa berkelimpahan rahmatnya dan juga berkelimpahan syafaatnya. Para sahabat channel Laskar Jogotole, semoga kita selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dari iri, dengki, riya, dan segala macam penyakit hati, dan selalu berkelimpahan rezeki yang barokah dan juga dapat umur yang husnul khotimah. Buat sahabat channel Laskar Jogotole, ketepatan di sini hari Lebaran atau hari raya Idul Fitri sudah seminggu. Ini sudah yang dinamakan hari ketupat, dimana saat ini saya akan membahas sejarah ketupat itu sendiri. Di sini saya telah ditulis insya Allah dari 2017. Pada waktu itu saya belum mampu mengungkapkan, dan di saat itu pula buku yang saya tulis tasingsal atau salah narok kalau bahasa Indonesianya ya. Dimana sejarah ketupat ini saya ambil dari sebuah sejarah, membaca buku sejarahnya Sunan Kalijogo insyaallah kalau tidak salah. Dan saat ini alhamdulillah buku itu sudah ketemu dan akan saya bacakan bagaimana sejarah ketupat itu sendiri. Mungkin bagi yang tidak tahu menjadi sebuah pengetahuan, dan bagi yang tahu silahkan komen. Siapa tahu ada tutur kata atau bahasa-bahasa yang kurang detail, karena ini saya dirangkum dari saat saya membaca buku tersebut, dari perjalanan atau sejarah Sunan Kalijogo, dimana ini yang saya bicarakan tadi ditulis di 2017 yang lalu. Bukunya tasingsal, jadinya akhirnya dicari dan ketemu di rumah mama saya. Ini kebetulan saya ada di rumah orang tua saya, yaitu nyokap saya, dimana di sini saya tulis rangkumannya. Langsung saja, sejarah ketupat. Konon Sunan Kalijaga yang pertama kali memperkenalkan pada masyarakat Jawa. Sunan Kalijogo membudayakan 2 kali ba'dah atau sesudah, yaitu ba'dah Lebaran dan ba'dah ketupat yang dimulai seminggu sesudah Lebaran. Arti kata ketupat dalam filosofi Jawa, ketupat memiliki makna khusus. Ketupat atau kupat merupakan kependekan ngaku lepat dan laku papat, di mana ketupat itu adalah kependekan atau panjangnya adalah ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan. Laku papat adalah 4 tindakan. Itu buat sahabat channel Laskar Jogotole. Maka saya akan bahas dengan detail apa itu ngaku lepat dan apa itu laku papat. Yang di sini saya beberkan dulu laku lepat atau lepat. Tradisi sungkeman, implementasi ngaku lepat. Ya, saya ulangi. Ngaku lepat itu adalah tradisi sungkeman, implementasi ngaku lepat atau mengakui kesalahan atau juga maaf-maafan
bagi orang Jawa. Sungkeman mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, bersikap rendah hati, memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain. Hablum minan nas wa hablum minallah ya. Mungkin ini dari potongan dalil tersebut ini adalah ngaku lepat. Dan saya singkat-singkat saja, dan laku papat adalah lebaran, leburan, leburam, dan laburan ya. Dimana lebaran adalah usainya dan menandakan berakhirnya waktu puasa, itu adalah lebaran. Dan leburan melebur atau melimpah, ajakan bersedekah untuk kaum miskin atau pengeluaran zakat. Dan leburan sudah habis dalam libur, maksudnya dosa-dosa dan kesalahan akan melebur habis, karena setiap umat Islam dituntut untuk saling memaafkan satu sama lain. Dan laburan berasal dari kata labur dengan kapur yang biasa digunakan untuk penjernih atau maupun pemutih dinding, itu kapur. Kata orang Madura itu ekora. Buat sahabat channel Laskar Jogotole, maksudnya supaya manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batinnya. Filosofi kupat, ketupat atau lepat. Ketupat kenapa mesti dibungkus janur? Nah, ini pertanyaannya adalah ketupat. Ketupat kenapa mesti harus dibungkus janur? Kenapa tidak dibungkus kain, dibungkus apalah selain janur itu? Nah, di sini ada filosofinya ya. Janur diambil dari bahasa Arab ja'anur, telah datang cahaya. Bentuk fisik ketupat yang segi empat ibarat hati manusia. Saat orang sudah mengakui kesalahannya, maka hatinya seperti ketupat yang dibelah. Pasti isinya putih bersih, hati yang tanpa iri dan dengki. Kenapa? Sebab hatinya sudah dibungkus dengan cahaya atau ja'anur tadi, atau bahasa Maduranya jenor ya. Lepet. Ini filosofi lepet. Lepet kang rapat, silep kang rapat. Manggadipun silep ingkang rapat bahasa Jawanya ya. Atau bahasa Indonesia mari kita kubur atau tutup yang rapat. Kalau bahasa Maduranya mayu kesalahan-kesalahan kita kubur dan tutup yang rapat, jangan sampai diambil kembali. Beton dan kubur dengan dalam sehingga tidak bisa muncul lagi. Dengan adalah istilah ketupat atau hari raya Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha dan hari-hari suci, bulan-bulan suci lainnya menurut agama Islam. Jadi setelah ngaku lapat, meminta maaf, menutup kesalahan yang sudah memaafkan. Kalau bisa jangan diulangi kembali agar persaudaraan semakin erat, semakin lengket. Seperti lengketnya ketan dalam lepet tersebut. Nah, kalau kita sudah memaafkan, itu istilah lepet atau lepet ya. Kalau bahasa Indonesia, kalau Maduranya itu lepet. Nggak tahu bahasa kalian itu apa, silahkan tulis di kolom komentar. Lepet itu adalah suatu ibarat atau contoh memaafkan. Kalau bisa jangan diulangi kembali agar persaudaraan semakin erat, seperti lengketnya ketan dalam lepet tersebut. Dimana lepet itu terbuat dari ketan ya, dimana di situ ada kekentalan tersendiri sehingga menjadi sebuah contoh bahwa persaudaraan itu sangatlah penting. Karena setiap persaudaraan itu akan mengakibatkan sesuatu kesenangan bagi dirinya sendiri dan juga keluarganya masing-masing. Ini yang hanya saya bisa sampaikan buat sahabat channel Laskar Jogotole. Semoga bermanfaat, dan buat penjelasannya silahkan tafakur sendiri atau berpikir-pikir sendiri. Ini hanya sebuah rangkuman dari saya pribadi, Ridho Arya Laspati, di channel Laskar Jogotole. Kalau ada kesalahan kata atau susunan yang kurang rapi, ini hanya sebuah rangkuman dari sebuah
cerita yang telah saya baca di buku-buku sejarah Sunan Kalijogo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat Nusantara.